Kita ini sebagai manusia menginginkan banyak hal, tetapi sebagian dari apa yang Allah tahan tidak diberikan untuk kita, ternyata tujuannya adalah untuk memelihara kita. Ketika kita berusaha dengan sekeras mungkin, namun terkesan Allah nggak menghendaki kita untuk memperoleh apa yang kita pintakan. Boleh jadi Allah menahan kita sampai di sana untuk sebuah tujuan dan kebijaksanaan yang begitu agung. Baru tersingkap setelah berlalu beberapa masa dalam kehidupan kita. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program meneladani akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini episode yang ke-86 dan kita akan membersamai nama Allah Al-Mani'. Al-Mani' artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Menahan. Biasanya kata menahan merupakan lawan dari kata memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya Al-Mu'ti, yang Maha Memberi. Tapi Allah juga menamakan dirinya Al-Mani', yang Maha Menahan. Biasanya manusia itu akan sangat berharap untuk mendapatkan apa yang diimpikannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengetahui, yang nampak maupun yang tersembunyi, kadang-kadang menahan dari seorang hamba apa yang diharapkan dan diinginkannya. Allah tak berikan kepadanya. Tapi ternyata di balik penahanan Allah itu, Allah menginginkan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik bagi para hamba. Tak jarang kita berdoa kepada Allah. Kita pintakan permintaan-permintaan terbaik kita. Kita mohonkan kepada Allah apa yang paling kita anggap itu yang terbaik untuk diri kita. Tapi sering sekali apa yang kita pintakan dalam doa tidak Allah berikan. Bukan berarti Allah tidak memberi, tapi Allah menahan pemberian itu untuk digantikan dengan pemberian yang lain, karena Allah tahu mana yang terbaik bagi para hambanya. Maka dari itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama yang terkenal dengan karyanya Kitab Al-Hikam, pernah mengatakan, rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'atak wa idza arafta sir al-man'i adal man'u ainal ata. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi untuk menahan. Kadang-kadang Allah menahan untuk memberi. Ketika seorang hamba tahu apa rahasia di balik ditahannya apa yang diharapkannya, dia akan sadar ternyata di balik penahanan itu ada pemberian untuknya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak semua yang kita inginkan itu boleh jadi baik untuk kita.
Sebagaimana tidak semua yang tidak kita inginkan itu buruk untuk kita. Boleh jadi di balik apa yang kau harapkan dan inginkan terdapat keburukan untukmu. Namun karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita sebagai hamba yang pengetahuannya begitu sangat terbatas, kita terus meminta kepada Allah. Allah tahan apa yang kita pinta. Ternyata ditahannya apa yang kita pinta untuk memberikan yang lebih baik untuk kita. Sebaliknya, kadang-kadang kita benci sesuatu karena kita anggap zahirnya begitu mendatangkan keburukan untuk kita. Tapi ternyata di saat Allah berikan apa yang kita minta, pemberian itu membawa kita kepada hal yang tidak baik yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Inilah makna pertama, Allah Al-Mani'. Al-Mani' sebagai lawan dari kata Al-Mu'ti. Sebagaimana Allah memberi, kadang-kadang Allah menahan. Akan tetapi, kata Al-Mani' dipahami juga oleh sebahagian ulama dengan makna yang lain. Al-Mani' artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menahan hambanya dari segala apa yang membahayakannya. Jadi, Al-Mani' juga mengandung pengertian Allah sebagai Tuhan yang maha menjaga dan memelihara kita. Kita ini sebagai manusia menginginkan banyak hal, tetapi sebagian dari apa yang Allah tahan tidak diberikan untuk kita, ternyata tujuannya adalah untuk memelihara kita. Berapa banyak orang mengalami pengalaman dia terlambat untuk boarding, naik ke atas pesawat. Begitu dia menyesali, kenapa harus aku ditinggal oleh pesawat tersebut? Tapi seketika muncul kabar, pesawat yang dia gagal berangkat dengannya, ternyata pesawat itu mengalami kecelakaan dan mendarat secara darurat. Barulah seorang hamba sadar, ternyata Allah menahanku untuk tidak naik ke kapal itu, ke pesawat itu. Untuk apa? Untuk memelihara kita dari apa-apa yang dapat mencelakakan kita. Maka begitu juga di dalam kitab suci yang Allah turunkan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, ada banyak sekali perintah dan larangan Allah. Ketika Allah memerintahkan tegakkan solat, tunaikan zakat, kita anggap itu sebagai sesuatu yang perlu untuk kita kerjakan. Tapi di ayat-ayat lainnya Allah juga melarang kita dengan begitu banyak larangan. Jangan makan babi, jangan mabuk-mabukan, jangan dekati zina, janganlah engkau mencuri, janganlah engkau berbohong. Larangan-larangan ini merupakan cara Allah melindungi kita. Ketika ayat yang melarang tentang memakan babi turun pertama kali di Mekah, di Madinah, ketika itu tidak ada satupun lab dan lembaga riset yang mengatakan di dalam daging babi terdapat cacing pita dan berbagai bakteri lainnya yang dapat mendatangkan bahaya. Tapi di saat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini semua yang datangnya dari Allah selalu membawa dampak pemeliharaan dan penjagaan untuk kita, maka itulah yang kemudian lewat meninggalkan apa-apa yang Allah larang, sebenarnya Allah sedang memelihara dan menjaga kita semua. Begitu juga, kenapa dilarang untuk durhaka kepada orang tua? Kenapa dilarang untuk korupsi? Kenapa dilarang untuk melakukan ini dan itu? Semuanya karena di balik apa-apa yang Allah larang terdapat akibat buruk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat membawa pengaruh negatif dalam kehidupan kita semua. Para pemirsa sekalian, nama Al-Mani' ketika diimani oleh seorang mukmin akan melahirkan begitu banyak sekali konsekuensi dalam diri kita. Yang pertama tentunya kita akan dapat lebih menerima ketetapan Allah. Baik yang zahirnya baik maupun yang zahirnya tidak kita sukai.
kita hendaknya menerima itu sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Boleh jadi Allah menahan itu untuk kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sebaliknya, ketika kita berusaha dengan sekeras mungkin, namun terkesan Allah nggak menghendaki kita untuk memperoleh apa yang kita pintakan. Boleh jadi Allah menahan kita sampai di sana untuk sebuah tujuan dan kebijaksanaan yang begitu agung, baru tersingkap setelah berlalu beberapa masa dalam kehidupan kita. Para pemirsa, Al-Mani juga melahirkan konsekuensi bahwa hendaknya kita ini senantiasa harus menjaga ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita taat, patuh terhadap perintah dan larangannya, maka pasti perintah ini akan menjaga dan memelihara kita dari segala apa yang dapat membahayakan. Untuk itu, wajarlah nama Al-Mani' hendaklah terus kita ingat. Kita hadirkan dalam pikiran, sikap dan perilaku kita. Dengan menghadirkan konsekuensi dari nama ini, insya Allah bukan hanya Allah bukakan pintu-pintu pemberian yang lebih banyak kepada kita, namun di sisi lain Allah juga akan pelihara kita dari berbagai yang membahayakan. Allah dan Rasulnya pernah mengatakan, "Allaw istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa." Sekiranya mereka istiqamah, kami akan berikan curah air yang begitu banyak untuk mereka. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.